Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Winger Manchester United Amad Diallo mengaku gembira bisa menjadi pahlawan kemenangan Manchester United di derby Manchester. Ia menilai gol itu terasa spesial untuknya. Menurut Amad Diallo, kemenangan atas Manchester City ini merupakan sebuah kemenangan spesial karena menurutnya Manchester City adalah tim kuat dan mengalahkan mereka bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Lebih lanjut, Amad Diallo mengaku tidak percaya ia bisa mencetak gol kemenangan MU di laga ini. Ia menyebut bahwa proses gol itu berjalan cepat dan ia sempat mengira bakal gagal menyepakkan bola yang ia terima itu. Amad Diallo sendiri kemungkinan besar akan kembali jadi andalan Ruben Amorim di tengah pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menantang Tottenham Hotspur di babak perempat final Carabao Cup 2024. Ada informasi yang kurang baik datang dari Manchester United. Ada satu lagi pemain mereka yang dilaporkan tumbang setelah laga derby Manchester. Dilansir dari Manchester Evening News, satu pemain yang mengalami cedera adalah Nassawir Mazraoui. Sang bek bermain selama 90 menit di laga ini. Ia tampil dengan apik saat diplot sebagai wingback kanan. Namun ternyata setelah pertandingan dikabarkan berjalan pincang. Ia terlihat kesakitan saat masuk ruang ganti Manchester United. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak MU terkait kondisi Mazraoui. Menurut laporan tersebut, Mazraoui diduga mengalami cedera ringan. Ia dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis pada hari ini. Jadi kepastian kondisi sang bek akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Jika Nassawir Mazraoui mengalami cedera yang cukup serius, maka ini akan menjadi masalah tersendiri bagi MU. Pasalnya Setan Merah hanya memiliki Diogo Dalot untuk jadi cover di sisi kanan pertahanan mereka. Manchester United mulai siap-siap berbenah skuad jelang dibukanya jendela transfer Januari 2025. Usai merekrut Ruben Amorim sebagai pengganti Ten Hag, Setan Merah memang masih punya PR mendongkrak kualitas tim mengingat mereka sempat kalah dari Arsenal dan Nottingham Forest. Sejumlah nama pun sempat dikaitkan dengan kepindahan menuju Old Trafford. Dengan pos bek kiri sejauh ini diklaim menjadi prioritas. Hanya saja yang patut jadi catatan, petinggi klub sejak awal sudah dilaporkan tidak akan memberikan bekal melimpah buat Amorim berbelanja pemain baru. Pasalnya mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan finansial Premier League. Usai sempat berfoya-foya pada jendela transfer musim panas di bawah pemerintahan Erik ten Hag. Ada setidaknya 3 nama yang berpotensi menjadi rekrutan pertama Manchester United di bawah pemerintahan Ruben Amorim. Siapa saja mereka? Yang pertama Diego Leon, yang kedua Miguel Gutierrez, dan yang ketiga Maxi Araujo. Ruben Amorim ingin mendapatkan tim impiannya di Manchester United dengan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain menjadi target transfer pada Januari 2025. Manchester United dikabarkan siap menghadapi persaingan untuk mendapatkan jasa penyerang Paris Saint-Germain tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu kesulitan memberikan dampak bagi juara Prancis itu selama kompetisi musim ini. Dia hanya mencetak 2 gol dan 10 penampilan di Liga Prancis. Man United memasuki masa transisi di bawah asuhan Ruben Amorim dan bisa jadi ingin melepas bintang akademi yang sudah lama berkiprah, Marcus Rashford, di tahun baru. Langkah besar seperti ini akan membuka tempat di skuad utama Setan Merah yang bisa diisi Randal Kolo Muani untuk membantu United mencapai tujuan mereka. Sejak pindah dari klub Bundesliga Eintracht Frankfurt pada musim panas 2023, Kolo Muani telah tampil dalam 54 kesempatan untuk Paris Saint-Germain dan mencetak 11 gol. Menurut Sky Sport Germany, Manchester United akan menghadapi nama besar dalam perburuan pemain Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani pada bulan Januari. United dikabarkan akan bergabung dalam perburuan pemain berusia 26 tahun itu dengan RB Leipzig yang telah berjuang di pentas kontinental musim ini.
Masa depan Harry Maguire di Manchester United segera menemui kejelasan. Bek timnas Inggris itu lagi berdiskusi soal kontrak baru. Meski tidak menjadi pilihan utama di lini belakang, Maguire masih berharap dipertahankan MU musim depan, sebab agennya lagi membicarakan kontrak baru dengan MU, mengingat dia punya opsi perpanjangan sampai tahun 2026. Saya belum memikirkan sama sekali soal masa depan. Saya masih punya sisa kontrak musim ini dengan opsi perpanjangan di tangan mereka. Tapi ya sejauh ini tanda-tandanya sih positif dan pembicaraan berjalan lancar. Ya, diskusi kontrak baru lagi berjalan. Sambung pemain yang sudah tampil 219 kali untuk MU dengan 12 gol dan 7 assist tersebut. Manchester City dikalahkan Manchester United dalam laga derby Manchester. Pep Guardiola mengakui para pemainnya terlalu cemas di atas lapangan. Pep Guardiola menilai para pemainnya seharusnya lebih tenang terutama di kotak penalti. Sepak bola seperti kehidupan, adalah emosi dan bagaimana perasaan Anda. Sekarang kami lebih cemas dengan dan tanpa bola. Hal terburuk untuk bek dan striker di kotak penalti adalah ketika Anda gelisah. Anda harus punya ketenangan dan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Dan Anda tenang ketika mengambil keputusan. Momentum dan kepercayaan diri serta standar kami tinggi. Saya sendiri dan para pemain melakukannya. Semua yang sudah kami lakukan adalah karena kami memecahkannya. Saya bilang berkali-kali agar rileks. Kalau Anda di kotak penalti, Anda selalu punya tempo dan waktu. Sekarang kami tidak melakukan itu, kata Guardiola. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee dikabarkan tertarik untuk kembali ke Serie A pada jendela transfer Januari. Dia sadar karirnya di Old Trafford tidak akan bertahan lama. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee terbuka untuk bergabung dengan Juventus jika kesempatan itu muncul. Juventus yang kini dikelola Thiago Motta merupakan mantan pelatih Joshua Zirkzee di Bologna. Juventus dilaporkan tertarik untuk meminjam pemain berusia 23 tahun tersebut. Meski hal ini mungkin sulit dilakukan kecuali Manchester United setuju dengan biaya peminjaman besar atau klausul pembelian wajib. Manchester United akan hanya melepas Zirkzee jika menemukan pengganti. Namun setan merah sadar kemungkinan baru dapat mencari pada musim panas. Dengan perspektif, Juventus masa depan bintang utama Dusan Vlahovic masih tidak pasti. Dengan Zirkzee dianggap sebagai kandidat ideal. Manchester United patut gembira di bursa transfer Januari 2025 sebab ada klub yang sudi menampung striker gagalnya Joshua Zirkzee. Mendekati bursa transfer musim panas, MU sudah mengantongi kandidat klub yang mengirim sinyal kuat tertarik menampung Joshua Zirkzee awal tahun depan. Direktur olahraga Juventus Cristiano Giuntoli mengisyaratkan pihaknya cukup menaruh hati pada pesepak bola Belanda yang kini bermain untuk klub Liga Inggris. Hingga kini Manchester United belum mengungkapkan secara terang-terangan biaya yang ingin diraup dari penjualan Joshua Zirkzee. Namun setan merah diyakini ingin mendapatkan kembali sebagian besar dari biaya 42,5 juta euro yang mereka gelontorkan kala membeli sang striker dari Bologna. Di sisi lain, laporan yang beredar menyebut Juventus mungkin cuma akan bersedia meminjam pemain kelahiran 2001 itu pada awal tahun depan. Opsi ini menurut Football Transfer bisa saja disetujui Manchester United di situasi yang tepat. Manchester United harus menyiapkan dana besar jika ingin merekrut wonderkid Southampton yang pernah main di Jakarta International Stadium saat Piala Dunia U17 2023, yaitu Tyrell Dibling. Laporan mengungkap pihak The Saints telah mengungkap perkiraan bandrol bagi tim-tim peminat Dibling yang nilainya mencapai lebih dari 50 juta euro atau sekitar 840 miliar rupiah. Melansir Football Transfer, Dibling sendiri saat ini memang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci di Southampton. Pemuda berusia 18 tahun tersebut tercatat telah tampil dalam 16 pertandingan lintas ajang untuk timnya dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist.
Jika MU ingin memanfaatkan situasi demi merekrut Tyrell Dibling, mereka mungkin harus menyiapkan diri untuk merogoh kocek dalam-dalam. Manajer Southampton Russell Martin baru-baru ini membenarkan bahwa sudah ada rumor terkait tawaran senilai 21 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 25 juta euro dari MU. Menurut dia, angka itu bahkan belum cukup untuk menebus satu kaki Dibling. Praktis apabila Setan Merah ingin memainkan dua kaki Tyrell Dibling di Old Trafford, mereka mungkin perlu menyiapkan dana di atas 50 juta euro atau lebih dari 840 miliar rupiah. Manchester United bakal melakukan perubahan dengan berakhirnya eksperimen Erik ten Hag. Pemegang saham minoritas baru Sir Jim Ratcliffe telah memilih Ruben Amorim sebagai penggantinya di Old Trafford. The Telegraph melaporkan bahwa klub jika bisa akan menghapus kontrak Casemiro dan Anthony karena keduanya dianggap sebagai kesalahan pembelian. Pemain bertahan Brazil Casemiro seharusnya menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi klub saat ini, dengan gaji mingguannya diperkirakan lebih dari 300.000 pound sterling per pekan. Meskipun ia menawarkan diri seorang maestro gelandang bertahan kelas dunia saat menandatangani kontrak pada Agustus 2022, namun sekarang saat berusia 32 tahun ia telah mengalami penurunan performa yang cukup besar selama musim lalu. Anthony juga merupakan pemain lain yang merasa penampilannya sudah menurun, tetapi dibayar dengan sangat baik. Biaya transfer sebesar 82 juta pound sterling disertai dengan kontrak yang akan berakhir pada tahun 2027 dan kabarnya bernilai 200.000 pound sterling per minggu. Meski mengeluarkan bintang-bintang ini bisa menguntungkan klub, Ratcliffe tahu ia tidak akan mudah. Namun satu hal positif yang didapat dari masalah ini adalah kemampuan untuk belajar dari kesalahan tersebut dan mengubah pendekatan mereka dalam merekrut.